Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, selamat datang di podcast kami mata kuliah hadis tematik semester 4 PMIB dengan dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, yakni pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam dengan tujuan berdasarkan ajaran hadis. Saya adalah Nadia dan saya sedang bersama narasumber saya yaitu Siti Tazwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bicara topik yang sangat menarik ini. Udah matiin wah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan para narasumber kita, yakni sedikit ingin menjelaskan tentang materi kita hari ini, tentang pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam. Jadi, pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam ini mengacu pada upaya untuk memperkuat ekonomi di dalam masyarakat atau komunitas dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dan konteks ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam komunitas tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal. Beberapa aspek utama dari pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam. Bagaimana dengan narasumber kita? Apakah yang saya bicarakan benar adanya atau bisakah Anda menambahkan apa itu pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam? Benar apa yang Nadia jelaskan tadi, tapi itu masih pengetahuan awam. Mari saya perjelas apa itu pemberdayaan ekonomi komunitas dalam Islam. Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan bereaksi dan berinovasi dalam mengaktualisasi diri dari luar. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu pengembangan diri dan mencapai kemajuan, keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang populer tentang ekonomi yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi. Definisi adalah kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, sangat jelas apa yang Saudara Tazwa tadi jelaskan. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan, tidak pula dari sudut pandang komunis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak. Ekonomi yang dikendalikan oleh negara, tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dan bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Oleh karenanya, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar." Mereka bertanya, "Apa saja wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, perbuatan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari pada hari pertempuran, dan menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari.